Selamat siang, salam sehat. Payan berharap kalian sehat-sehat dan selalu dalam keadaan baik ya. Oke, pada hari ini atau siang hari ini Payan akan menjelaskan tentang semikonduktor sebagai salah satu material atau basis material yang seringkali atau acap kali digunakan dalam aplikasi beberapa piranti elektronik. Kita mulai dari definisi atau pengertian semikonduktor. Di sini Payan mencatat hanya dua, sebenarnya bisa lebih dari dua, tetapi pada intinya apa yang Payan tulis pada kesempatan hari ini dan menjelaskannya kepada kalian itu sudah merupakan definisi semikonduktor. Yang pertama, definisi semikonduktor diasumsikan sebagai zat padat atau material padat yang memiliki konduktivitas antara isolator dan sebagian besar logam, baik karena penambahan pengotor atau impuritas ataupun karena efek temperatur atau suhu. Pada poin yang pertama, dikatakan bahwa zat padat atau material padat, material solid, yang memiliki konduktivitas antara isolator, ya, non-konduktor, dengan sebagian besar logam. Kita tahu bahwa logam merupakan material jenis konduktor. Yang kedua, asumsi yang kedua tentang semikonduktor, intinya sama dengan yang pertama, dikatakan bahwa semikonduktor merupakan zat padat atau material padat yang memiliki sifat kelistrikan di antara konduktor dan isolator. Antara poin pertama dengan poin kedua pada intinya sama. Hanya yang perlu kita garis bawahi, kalau di atas menggunakan kata konduktivitas di antara isolator dan logam, sedangkan yang di bawah dia memiliki sifat kelistrikan di antara konduktor dan isolator. Nah, konduktivitas itu merupakan sifat atau properties dari sebuah jenis material. Dalam hal ini konduktivitas kelistrikan. Ya. Adapun contoh dari bahan semikonduktor itu terbuat dari unsur atom silikon dan juga atom germanium. Nah, silikon dan germanium ini kalau kita amati pada tabel unsur atau tabel periodik, maka kedua jenis atom ini masuk dalam kategori metaloid di antara metal atau logam dan non-metal, ya, yang bukan logam. Lanjut. Tadi definisi. Sekarang Payan mau menjelaskan ragam atau jenis semikonduktor. Semikonduktor dibedakan menjadi dua. Yang pertama disebut semikonduktor murni atau semikonduktor intrinsik karena merupakan semikonduktor tanpa penambahan bahan lain atau murni. Semikonduktor ini biasa juga disebut basis semikonduktor atau menjadi dasar semikonduktor. Contohnya silikon dan germanium. Pada skematik gambar A dan gambar B itu memperlihatkan semikonduktor intrinsik yang dibuat dari atom Si atau unsur silikon. Pada gambar A kita melihat di situ bahwa silikon
dengan nomor atom 14 ini menunjukkan bahwa silikon memiliki elektron valensi atau elektron terluar dengan jumlah 4. Dengan kata lain, ketika Si atau atom Si membentuk bahan silikon, ya, seperti tampak pada gambar B, atau silikon kristal lattice atau kisi kristal silikon biasa disebut, maka tiap atom akan berikatan dengan 4 atom Si yang lain. Oke, lanjut. Sedangkan untuk semikonduktor yang kedua itu disebut semikonduktor tak murni atau semikonduktor ekstrinsik. Ya, kalau yang pertama tadi disebut intrinsik karena murni, maka yang jenis kedua ini disebut ekstrinsik atau semikonduktor dengan ketidakmurnian. Karena jenis ini merupakan semikonduktor dengan adanya penambahan bahan lain. Jadi menggabungkan dua semikonduktor murni, ya, menghasilkan semikonduktor tidak murni atau biasa disebut semikonduktor intrinsik. Contoh untuk bahan semikonduktor ini biasanya terbuat dari silikon dan Sb, disebut semikonduktor tipe N. Sedangkan untuk semikonduktor dengan bahan Si dan boron atau B dihasilkan semikonduktor ekstrinsik tipe P. Ya. Pada skematik gambar A dan gambar B itu memperlihatkan dua jenis semikonduktor ekstrinsik tipe N dan tipe P. Pada skematik gambar A, antara Si dan Sb ketika membentuk ekstrinsik tipe N, terlihat bahwa Sb memiliki jumlah elektron valensi terluar 5, sedangkan Si 4. Dengan kata lain, yang berikatan 4 dari masing-masing atom atau berkontribusi 4 elektron valensi. Dengan begitu, terdapat satu elektron yang free atau bebas. Nah, ada kelebihan satu. Maka dominan dari tipe N ini adalah elektron. Berbeda dengan gambar B, ketika Si berikatan dengan atom B atau atom boron. Boron itu bervalensi 3, sedangkan Si bervalensi 4. Ya. Oleh karena itu, terlihat di sini ada satu elektron tidak berpasangan dan menyisakan satu hole. Kalau yang tadi gambar A, Si dan Sb itu berikatan 4 dengan 5 valensi, kalau di sini adalah 3 dengan 4. Ya. Boron 3, Si 4. Nah, karena kekurangan elektron atau kelebihan lubang atau hole biasa disebut, maka yang kelebihan hole itu disebut semikonduktor ekstrinsik tipe P. Apa perbedaan dari kedua ini? Selain elektron dan hole. Perbedaannya adalah kita tahu bahwa elektron merupakan muatan elementer atau fundamental dengan jenis muatan negatif. Maka hole atau lubang itu berlawanan tanda dengan muatan elektron yang bermuatan negatif. Hole akan disebut bermuatan positif. Jadi tipe pembawa muatan pada tipe P atau semikonduktor tipe P itu bermuatan positif, sedangkan semikonduktor tipe N bermuatan negatif. Oke, kita lanjut. Nah, tadi di awal atau di slide sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu semikonduktor tipe P dan apa itu semikonduktor tipe N. Tapi intinya gini, semikonduktor tipe P maupun semikonduktor tipe N sama-sama merupakan semikonduktor ekstrinsik yang dibangun oleh dua semikonduktor intrinsik yang berbeda atau adanya ketidakmurnian atau dopa. Nah, yang membedakan Pak Yan udah jelaskan tadi jenis muatannya. Kalau tipe P adalah
bermuatan positif, biasa disebut hole atau lubang, maka elektron atau semikonduktor tipe N disebut kelebihan muatan negatif. Ya, ketika dua jenis semikonduktor ekstrinsik tipe P dan tipe N ini digabungkan seperti tampak pada gambar A maupun pada B dan C, itu akan membentuk yang namanya junction. Kalau di gambar A, itu kita bisa lihat adanya N region atau area tipe N dan P region adalah area tipe P. Maka di antara N region dan P region itu ada area ya yang disebut junction. Nah, lebih jelasnya diperlihatkan oleh gambar skematik B ketika membentuk sebuah rangkaian. Area yang saya tunjukkan di sini, arsiran yang bold atau tebal itu menunjukkan junction, ya, junction sambungan tipe P dan tipe N. Atau secara simbolik, ya, P dan N atau N dan P itu menghasilkan simbol untuk piranti yang dihasilkan adalah dioda dari anoda ke katoda. Maka jenis piranti yang dihasilkan dalam hal ini dioda merupakan jenis yang terpolarisasi. Kita lihat simbolnya tidak boleh dibalik, ya. Oke, saya lanjutkan. Ini merupakan beberapa piranti semikonduktor, ya, yang kemudian nanti saya coba jelaskan untuk minggu kedua dari kuliah sistem online atau sistem daring kita. Slide saya tidak banyak, tetapi saya merasa Payan berharap bahwa dengan slide yang beberapa ini efektif untuk menjelaskan introduction atau permulaan dari semikonduktor. Nanti selanjutnya kita bahas masuk pada piranti semikonduktor, ya. Di sini nanti kita akan membahas pada pertemuan berikutnya piranti yang dihasilkan dari bahan semikonduktor. Yang pertama adalah dioda, yang kedua adalah transistor, dan yang ketiga adalah integrated circuit atau IC. Nah, secara skematik gambar itu bisa dilihat pada A, B, dan C, ya. Ada 2 feet atau 2 kaki, ada 3 ya, feet atau ada multi feet atau banyak kaki, ya. Oke. Nah, untuk akhir dari penjelasan Pak Yang untuk minggu pertama, saya rasa tidak usah terlalu banyak slide, tetapi dengan memberikan tugas ke kalian, Pak Yan berharap bahwa ada komunikasi dua arah, ya, walaupun kita tidak bertatap muka atau face to face, ya. Nah, tugas yang pertama, kamu mencari istilah, ya, tadi Pak Yan udah jelaskan, bahan pengotor atau impuritas pada semikonduktor. Jadi apa maksudnya? Sehingga dikatakan sebagai extrinsic semikonduktor. Untuk nomor 1, tolong dijawab via voice note atau VN, kemudian dijabrik ke Pak Yan, ya. Jawabannya jangan diberikan di WA group, karena Pak Yan akan menilai masing-masing dari jawaban kamu, dan itu bersifat rahasia. Untuk nomor 2, Pak Yan meminta kamu membuat skematik semikonduktor sambungan PNP atau NPN, ya. Sebenarnya ini tampak sama pada gambar slide B. Tolong ini juga dijawab untuk masing-masing mahasiswa, dibuat di kertas folio dan dijabrik ke Pak Yan. Oke, bukan di WA. Nah, saya rasa cukup sekian.